Oke, kembali lagi di Sinom Channel bersama Rangga Sasmita di sini dan di acara Sinom Podcast. Pada kali ini kita kedatangan tamu lagi nih dari teman-teman yang memiliki usaha di bidang kopi ya, perkopian lagi nih. Nah, sudah bersama dengan kita semua di sini ada Panji Mamenang dari Kabar Kopi. Oke. Di sini kita akan membahas dan juga ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara membuka bisnis dan seputar bisnis yang lagi dijalani gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita sapa dulu nih. Halo Panji, apa kabar ini? Ya baik Mas Rangga, Alhamdulillah kabarnya baik. Baik-baik banget lah pokoknya. Di tengah pandemi ya diusahakan selalu baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, dengar-dengar nih lagi ngerintis bisnis kopi ya. Mulai kapan ini mulainya, bro? Kalau untuk ngerintis usahanya itu mulai Desember. Cuman itu waktu ya itu masih waktu itu kecil-kecilan aja di depan rumah. Terus akhirnya di bulan kemarin bulan puasa alhamdulillah udah buka tempat di Borobudur, alhamdulillah. Oke, nah kenapa memilih bisnis kopi ini daripada bisnis yang lain, bro? Wah, pertanyaannya menarik ini. Ini bisa panjang ini. Jadi jadi kenapa memilih usaha kopi itu karena kebetulan suka ngopi aja. Jadi tahun 2017 ya pokoknya tahun 11-an itu banyak-banyak ngopi karena di kampus, lingkungan kampus teman-teman ngajak ngopi, akhirnya ya suka gitu kan, suka dengan kopi. Habis itu ya lama kelamaan kok bermimpi pengen bikin kedai kopi gitu, dan akhirnya alhamdulillah ya walaupun nggak seberapa adalah usaha kopi, kedai kopi. Berarti semua itu berawal dari mimpi ya. Nah, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi nih pada saat ingin merintis bisnis kopi ini, bro? Ya dong, berawal dari mimpi. Kalau nggak berawal dari mimpi mau dari apa lagi gitu kan. Nah, memang kebetulan aja ya dikasih jalan gitulah, istilahnya nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka kalau ternyata yang aku pengen itu tercapai gitu, dikasih jalannya. Dan untuk kendala-kendalanya aku rasa ya seperti pada umumnya ya, tempat, modal, terus marketnya gitu ya seperti itulah, kendala-kendala umum. Cuman ya bagaimana seorang wirausaha itu harus menyikapi kendala-kendala itu dengan baik gitu. Kebetulan juga Magelang ya sedang naik juga kopinya gitu. Nah, aku tuh agak penasaran ya. Di Magelang ini kan juga udah mulai banyak tuh kedai-kedai kopi gitu. Nah, kalau secara persaingannya gimana sih? Sehat nggak? Karena kan ya bisa dibilang rebutan pelanggan kan gitu. Ya kalau secara pribadiku untuk rebutan pelanggan sih enggak ya, karena memang setiap usaha memiliki karakteristik masing-masing. Jadi pelanggan juga cocoknya pelanggan gitu kan. Semisal pelanggan ini cocoknya kopi yang seperti ini ada di kedai ini, atau terus kopi ini ada di kedai ini gitu. Ada yang juga cari tempat, nyamannya tempat, ada juga yang cari interaksi sosial di sana, tempat nongkrong ataupun sekedar tempat minum sejenak gitu. Jadi kalau secara sehat ya bisa dibilang sehat juga, tapi juga kalau rebutan pelanggan juga aku rasa bukan rebutan pelanggan sih, karena memang pelanggan itu memilih sendiri seperti itu karena cocoknya dia. Oh iya, benar juga ya. Dan di masing-masing kedai kan sebenarnya punya produk unggulan masing-masing juga gitu kan ya.
Nah, kalau ngomongin soal produk unggulan nih, di kedai kamu sendiri apa nih produk unggulannya Mas Bro Panji nih? Ya kalau untuk produk unggulan, aku rasa semua kedai kopi punya produk unggulan. Cuman kalau untuk dari kedai Kabar Kopi sendiri itu ya kopi sih, kopinya itu. Cuman kita juga ada signature kopinya yang pasti juga ya bisalah bersaing dengan yang lain. Cuman ya kalau dari kita masih manual brew, jadi kita belum pakai mesinnya, kita masih manual pakai Rockpresso untuk espressonya dan yang lain sebagainya gitu. Oke. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu keunggulan gitu ya bagi yang penikmat dari prosesnya yang manual-manual gitu kan. Nah, Bro, ada nggak sih pesan-pesan nih? Karena kan ini Sinem Podcast di sini kan dengan segmen Mantap Usaha Dewe itu kan kita bertujuan untuk membangkitkan semangat-semangat dari pendengar gitu yang sekiranya pengen usaha atau bisnis sendiri tapi masih punya keraguan-raguan gitu. Nah, ada nggak pesan-pesan buat mereka nih yang sekiranya mereka sebenarnya udah pengen untuk memulai bisnis gitu ya, dalam bisnis apapun ya, nggak cuman kopi gitu. Ada nggak pesan-pesan buat mereka gitu? Mereka udah pengen mulai bisnis tapi masih ragu gitu. Ya kalau untuk pesan-pesan buat yang mau usaha juga nggak banyak. Yang penting itu kemauan dan usaha, itu kunci utamanya. Jadi mau seberapapun modalnya, seberapapun besar kecilnya suatu usaha, bisnis gitu, itu tergantung dengan kemauan dan usaha. Jadi kalau nggak benar-benar mau juga nggak akan jalan, dan usahanya pun kalau cuma setengah-setengah ya nggak jalan juga, karena memang usaha itu mulai dari awal, dari dana, modal, terus dan lain sebagainya itu kan perlu dipikirin, perlu diupayakan gitu kan. Apalagi kalau misal yang modalnya dikit, kalau modalnya dikit usahanya harus gimana nih, cari sponsor atau cari investor dan sebagainya. Kalau modalnya gede, nah usahanya apa yang harus dilakuin, di konsep atau di gimanain. Nah itu kan udah menjadi pijakan sendiri buat para pelaku usaha. Jadi memang harus punya kemauan dan usaha, itu yang paling utama sih sebenarnya. Sama ini juga sama semangat. Nah semangatnya itu juga harus selalu membara, jangan mudah menyerah. Nah gitu, itu aja sih sebenarnya, nggak banyak-banyak. Oh iya, satu lagi pesannya itu ini, yakin terhadap usahanya. Maksudnya yakin sama kemampuan diri sendiri gitu loh, memaksimalkan potensinya diri sendiri. Nah itu kan salah satu modal utama juga. Keyakinan itu juga salah satu modal dalam berwirausaha. Seperti itu kan pada mau buka usaha sendiri nih. Kalau buka usaha sendiri kalau nggak yakin juga sama aja gitu kan. Percuma mau usahanya, mau modalnya seberapa gede, mau pengen usaha yang bermiliar-miliar atau beratus-ratus juta, tapi kalau nggak yakin juga sama aja gitu. Itu aja sih yang bisa aku kasih saran ya. Ini sebagai apa ya bukan menggurui atau gimana, tapi ini berbagi sesama para pelaku usaha, gitu aja sih. Iya, bener banget ya. Intinya sih kita di sini sharing lah ya, sharing pengalaman gitu. Ya kalau memang sekiranya benar ya dipakai, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh, pakai cara kalian sendiri-sendiri gitu. Nah, Ji, buat teman-teman nih yang sekiranya pengen mampir ke kedai kamu tuh, alamatnya di mana nih? Sama bukanya hari apa aja, dari jam berapa sampai jam berapa nih? Monggo. Untuk alamat, kita ada di Borobudur, tempatnya di Jalan Sudirman Jaya 2 Borobudur. Itu tempatnya Barat Pasar Borobudur, itu Barat Pasar ya. Jadi kalau dari pasar Borobudur ke arah barat, nanti di situ ada Gapura SMP Muhammadiyah Borobudur. Nah di sebelahnya Gapura SMP Muhammadiyah Borobudur, di situ ada kedai Kabar Kopi di situ. Ya kalau mau main boleh, bisa main. Untuk jam operasionalnya sementara libur hari Jumat, itu jam operasional
jam 3 sampai jam 12 malam gitu. Tapi untuk sementara ini kita buka dari jam 3, tapi untuk kedepannya bisa deh kita buka jam 10 pagi sampai jam 12 malam gitu. Oke, itu ya. Dan buat teman-teman yang sekiranya penasaran nih dengan kabar kopi, bisa nanti langsung kepoin Instagramnya, ada di link description gitu ya. Nah, terakhir nih, Ji, ada nggak pesan-pesan khusus gitu untuk Sinom Channel? Untuk kalau Sinom Channel ya podcastnya dibanyakin, konten-kontennya dibanyakin, dibuat semenarik mungkin, lebih menarik lah ya, biar tetap ada semangat berkarya terus. Ya yang penting tetap berkarya aja, dan bermanfaat bagi para subscriber yang nge-subscribe Sinom Channel. Amin. Oke, terima kasih banyak nih Mas Panji udah mau mampir di Sinom Channel. Ya sama-sama. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat podcastnya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar kopi atau usaha bisnis kopi juga bisa kalian tanyakan di kolom komentar gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Panji, dan sukses juga nih buat kabar kopinya. Semoga semakin hebat, semakin besar lagi, dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita tentunya. Oke, mungkin segitu saja dari Sinom Channel, dan Rangga Sasmita undur diri. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di Sinom Podcast selanjutnya.